kalau Bitcoin bisa maintain di atas 114.000 US dollar, which is sekarang kan masih di sekitar 111-110 lah ya. Kalau misalkan dia bisa maintain di atas itu, I think itu positive signal sih. Tapi kalau misalkan dia di bawah 114, I think itu better watch out aja. Karena mungkin ada potential koreksi ke 105 sih atau even 100.000. Ada chance bulurannya diperpanjang. Diperpanjang menjadi mungkin sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Kan pertanyaannya sejauh ini datang adalah, apa sih kripto itu fundamentalnya kan? Underlyingnya apa sih itu? Sampai gue kesel tuh ditanya kayak gitu terus kan. Dan jelasinnya berulang-ulang kali gitu loh. Karena orang yang memang udah ngeblocking diri dari kripto tuh gak akan mau mengerti soal kripto. Jadi kalau TikTok kreator itu bikin sesuatu di TikTok dan nanti rilis koin, itu mereka dapat ininya dong. Wah gila, TikTok berarti udah masuk Web3 ya? Iya. Gue Mike. Gue Radit. Balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Bro Michael. Balik lagi kita. Akhirnya. Episode berapa? Ini adalah episode ke-8 Ngobrol Kripto bareng SKI. Wih, udah 8 minggu. Berarti udah 2 bulan. Yes, ya kan? benar banget. Udah 2 bulan kita menemani SkyMatch di YouTube ini. Views gitu kan? kita juga udah nembus 1 juta kalau nggak salah. Wih, 1 juta apa nih? 1 juta viewers ya? Iya, emang iya lu? Kagak kan? Makanya nih butuh supportnya dari teman-teman semuanya nih. Gitu. Jadi Bro Michael, gimana kabar lu hari ini? Everything's good. Everything's good ya? Cuman memang mungkin situasi jalanan lagi kurang bagus kali ya. Iya, kita pray for the best aja deh ya. Teman-teman semuanya yang ada di jalanan. Turut berduka cita profesi apapun juga. Kalian, pokoknya kita all the best lah buat kalian semuanya gitu loh. Pokoknya jangan saling menjaga lah satu sama lain lah ya. Saling menjaga dan tetap semangat kerjanya. Iya, kita di sini jaga market kripto aja supaya teman-teman semuanya portonya tidak kebakaran. Nice. Gitu. Jadi kita kasih info-info yang termutakhir ya bro ya. Yang paling alpha ya. Terbaru. Apa lagi nih? Terupdate. Terus apa lagi? Pokoknya semuanya lah. Udah ternya itu doang. Udah itu doang. Oke. Tapi sebelum kita mulai, ini layar belakang dulu nih, kita promosi dulu nih men. Oh ini iya, kita lagi di XR Studio sama Crypto Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau bikin sesuatu nih, mau bikin podcast, mau bikin acara apapun yang perlu XR, tinggal hubungi SR Samuel Samuel Crypto. Iya. Coba ulangi lagi dong. Ntar gak tersampaikan di pesannya nih. Gak apa. Oke. Coba diganti dong backgroundnya dong. Dikasih background terbaru dong. Iya, mana ada background baru gak? Nah, jadi di Samuel Crypto ini kita punya background terbaru setiap minggunya yang bisa teman-teman gunakan. Dan teman-teman juga bisa request background apa yang sesuai dengan acara teman-teman atau SkyMatch yang mau ini. Iya, benar. Ada lagi gak backgroundnya dong? Kasih lagi dong. Nah, wah ini temanya kelapa sawit ya. Ini kayaknya lagi di Padang apa di mana ini? Ya ini sebelahnya Padang, ini Jepang. Itu Jepang bukan sih? Kayak rumah-rumah Jepang gitu. Kombinasi ya. Ini kayaknya culture shock nih. Wow, ini temanya film-film gitu ya. Mantap. Keren. Kasih dong yang di pantai gitu dong. Atau yang di jalanan coba dikasih dong. Nah, wah kelapa sawit semua nih kayaknya yang buatnya suka kelapa sawit nih. Ini kayaknya ada sesuatu di balik kelapa sawit. Iya nih. Iya ada bantengnya juga tuh, banteng duduk kan. Kita tunggu aja nanti. Nah, ya udahlah, balik lagi kita ke spaceship Samuel Crypto Indonesia. Asik. Oke. Tapi gue penasaran bro, tim XR ini punya berapa template sih? Biasanya udah sering dibuat gitu? Kalau nggak salah tim XR Samuel Crypto punya lebih dari 30 template untuk XR-nya ini. Emang iya? Iya dong. Emang iya beneran? Iya. Emang beneran? 40 kayaknya. 40 kali ya? Oke. Oke. Dan bisa nambah terus tergantung request. Nah, seminggu tuh bisa produce berapa tema dia? Berapa background biasanya? 1 minggu tergantung, cuman mungkin 5-10 bisa sih. Nah, itu kenapa gue nanya bro? Jadi supaya teman-teman SkyMatch di sini pada tahu juga kira-kira pace yang sedang terjadi di Samuel XR Studio itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya punya project, let's say teman-teman semuanya lihat video ini gitu kan, lihat podcast ini dan ternyata teman-teman semuanya pengen sewa nih gitu kan, pengen pakai XR Studio kita. Jadi bisa langsung dibuatin tuh. Weekdays, weekend semuanya bisa. Bukan begitu? Everyday. Tuh angkat jempol dari belakang. Oke, nice. Pokoknya kita interaktif aja di sini ya. Jadi kita
breaking the fourth walls di Yes. sini. Jadi kita ngobrol sama teman-teman semuanya yang di kamera Yes. nanti semuanya. Oke Bro Michael, gimana nih market minggu ini Bro? Market minggu ini kemarin sempat konsolidasi ya Bitcoin. Iya. Terus sekarang mungkin mulai sideways di sekitar 111, 112 kalau nggak salah. Karena mungkin ada beberapa faktor. Cuma memang hari ini tuh ada ini juga ada news yang cukup besar juga di Bitcoin. Apa tuh Bro? Jadi kalau nggak salah ada option yang apa gitu. Expire ya? Expired, oh sorry ya. Iya ya, gue juga tadi sempat baca Bro, Hmm. dan gue sempat cek dari beritanya itu kurang lebih ada 13.8 billion Oh iya benar banget. expire option Yes. gitu loh. Ini Jadi mungkin akan berpengaruh. biasanya kalau udah expire kayak gitu banyak selling pressure ya teman-teman Ya. semuanya ya. Kalau misalnya gue jelasin lebih detail, nih gue baca di sini nih. Yes. Jadi untuk opsi call-nya itu berada di angka 7,44 billion dollar. Jadi lebih Wow. tinggi 17% dibandingkan option put di Yang sebelumnya? 6,37. Iya. Oke. Yang akan expire today gitu. Wow, Jadi wow. Gede banget. Cukup gede. hati-hati aja, perhatikan saja apalagi buat teman-teman semuanya yang lagi-lagi main perpetual Yes. nih. Buat Hati-hati ya, ini volatilitas tinggi banget nih. buat para trader, watch out. Iya, watch out ya. Iya. Tapi kalau misalkan nanti turun, nggak usah takut gitu kan. Iya. Keep buying aja gitu. Keep Buying. buying, convictionnya harus diperkuat lagi. Karena long term growth dari Bitcoin, ya everyone knows lah. Pasti masih tinggi dan juga masih bagus gitu ya bro ya. Yes. Dan mungkin yang tren positifnya adalah jadi salah satu perusahaan dari Korea Selatan itu Bitplanet, dia mengumumkan project Bitcoin Reserve-nya. Jadi kemarin udah buying kalau nggak salah 40 juta dolar dan dia akan terus buying di bulan-bulan berikutnya. Itu balik kayak- lagi. kayak Metaplanet. Kayak Metaplanet. Tapi balik lagi ya, ini udah umum sebenarnya ya Yes, institusi beli benar Bitcoin banget, gitu kan. benar Makanya kalau kita lihat, wah 40 juta dolar besar Yes, dong gitu yes. kan. Tapi kenapa market sideways Nah. aja gitu kan. Ya karena I think semuanya udah sedikit terbiasa lah ya dengan berita-berita Benar. institusi beli ini Benar. gitu kan. We need fresh news sih sebenarnya gitu Yes. kan. Yang fresh news sedang terjadi saat ini adalah ya tadi option Bitcoin Yes. yang mulai expire gitu kan. Iya, That's iya. why kalau gue melihat nih secara teknikal ya bro ya. Kalau Bitcoin bisa maintain di atas 114.000 US dollar, which is sekarang kan masih di sekitar 111-110 lah ya. Yes. Kalau misalkan dia bisa maintain di atas itu, I think itu positive signal sih. Tapi kalau Oke. misalkan dia di bawah 114, I think itu better watch out aja. Karena Iya, mungkin iya. ada potential koreksi ke 105 sih atau even Wow, 100.000. wow. Ini nggak usah takut ya tapi ya. Nggak usah Tapi takut. justru ini sebagai potensial untuk beli gitu. Yes. Tapi nggak terjadi di hari ini gitu. Yes. Ini Bisa jadi opportunity. mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu dari podcast yang kalian tonton saat ini Yes. gitu kan. Benar Jadi banget. ya prepare aja lah ya. Yes, beri prepare Beri dan prepare aja, bener. siapin fresh cash yang banyak. Wih, ya benar-benar. Karena kalau gue melihat dari polanya bro ya, biasanya tuh Agustus itu akan jadi merah, tapi September itu mulai akan hijau sih biasanya. Oh, jadi akhir Agustusnya mulai itu naik Iya lagi. iya. ya? Jadi sekarang kan udah akhir Agustus ya. Kita syuting di tanggal 29 Agustus men. Oh Jadi, iya. mungkin awal September nanti Awal ya September akan mulai berarti pick up ya. Jadi kalau Oke. misal pun nanti ada dump, itu akan menjadi opportunity yang sangat menarik sih untuk kita beli lagi gitu. Benar. I'm talking about Bitcoin ya only ya. Jadi kalau misalkan koin-koin yang lain ya only community dan demand pasar yang bisa nentuin sih. Iya. Kalau koin yang lain, altcoin yang lain sih I think tunggu The Fed dulu kali ya bro ya. Karena The Fed ini kan kunci dari segala liquidity Yes. sebenarnya. Mungkin Gitu. lead by Bitcoin, Ethereum sama Solana dulu kali ya. Iya ya, biasanya yang big cap-nya dulu yang Iya. naik gitu loh. Baru nanti medium dan juga micro cap atau small cap-nya yang naik gitu. Yep. Cuman I think menurut gua off season kali ini nggak akan besar banget sih karena Oke. kita udah di penghujung siklus juga men. Secara siklus 4 tahunan juga ya harusnya sih bentar lagi udah mulai top Iya, gitu kan. Di udah- sekitar bulan udah Oktober mulai- atau November ya. Ini adalah salah satu peaknya nih harusnya nih September ini ya. September, Iya, September, Oktober Oktober itu ini harusnya udah mulai peaknya peaknya. gitu. Jadi tetap be prepare aja. Iya. Kalaupun ada koreksi jangan takut, ya keep buying aja karena game yang sedang terjadi saat ini adalah bukan retail lagi gitu, institusi Yes. di situ. Jadi kalaupun nanti turun 30-40%, it's a good signal to buy Iya, actually benar gitu. banget. Jadi keep confidence saja, lebih banyak di cash gitu, jangan terlalu all in ke suatu aset ya, terlalu Yes, besar yes, gitu ya. Karena bahaya juga. Kalian harus punya reserve untuk average down nantinya gitu. Selalu siapin cash yang cukup lah untuk average down. Dah ngomong-ngomong soal cash nih bro ya, gue juga baca-baca tadi berita soal DJP bro. Oh yang iya. ternyata DJP itu juga kemarin tuh collect ya beberapa triliun ya. Kalau nggak salah tuh 1,55 triliun dari pajak kripto bro. Oke, gitu. itu bulan ini atau bulan kemarin ya? Itu di bulan kemarin bro. Jadi kalau gue Oke. bisa baca dari datanya sih bulan kemarin gitu. Jadi as per year to date lah kalau gue bisa cek gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan. Artinya apa? Ekosistem di Indonesia ini cukup growing ya bro ya. Yes, bener banget. Maksud gue ya hopefully apa yang tersampaikan dari pajak itu bisa digunakan yang
dengan baik lah ya. Iya, secara terarah dan terstruktur ya bro ya. Karena pajak dari kripto itu kan kita lihat angkanya lumayan jumbo lah ya, 1,55 triliun gitu bro. Per bulan. Iya benar-benar. Kurang lebih ya per tahun lah ya, atau year to date lah gitu. Cuman anyway, semoga apa yang sudah menjadi pemasukan itu bisa dikeluarkan dengan secara bijak gitu kan. Benar banget. Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, ya teman-teman kita juga lagi pada di jalan gitu kan, banyak rekan-rekan di jalan juga. Kondisinya lagi kurang baik secara sentimen di pasar ya. Di pasar. Iya. Tapi tetap kawal terus semuanya gitu kan, tetap confident dan juga tetap jaga kesehatan dan jaga keamanan lah ya bro ya. Yes, gitu. Stay safe semuanya. Terus juga karena balik lagi ke Bitcoin tadi, beberapa institusional merilis hasil research mereka. Oke. Jadi salah satunya adalah kemarin tuh JP Morgan. Dia bilang katanya by the end of this year itu BTC ke 126-an lah. Oh ya? Ya sampai 130. Jadi masih bullish dong ya sebenarnya? Masih bullish. Cuman memang kayaknya menunggu momentum aja sih. Iya ya, tapi kenapa gue tuh ada beberapa institusi yang sebenarnya agak sedikit confidence ya gue ya. Kalau misalkan gue baca report research mereka gitu kan. Kayak contohnya waktu tahun 2024 tuh ada research dari Standard Chartered bro. Oh iya. Jadi Standard Chartered Bank ini biasanya mengeluarkan riset tentang harga Bitcoin gitu. Dan pada saat election, mereka ngebuat research juga. Kalau if si Kamala menang jadi seperti apa, if si Donald Trump menang jadi seperti apa gitu. Dan most likely dari institusi ini biasanya target price itu tercapai. Iya. Jadi jarang banget miss gitu. Nggak terlalu tinggi juga kan biasanya kan. Jadi gue kalau bisa flashback sedikit, waktu dulu tuh kalau misalkan Donald Trump menang, Standard Chartered bilang kalau Bitcoin bisa ke 100K, which is sekarang udah terjadi gitu kan. Tapi kalau Kamala yang menang itu cuma di harga 80-70K. Gitu loh. Jadi menurut gue ya tetap do your own research. Tapi tetap juga pantau beberapa research dari institusi global gitu. Malah kalau dari CZ dia lebih confident $1 juta. Oh iya, by the end of the cycle? Iya. Gila banget gitu. Menurut lu gimana? Bisa kayak gitu? 250 sampai 500 sih mungkin. Iya. Maksimal tuh 500 ya harusnya. Cuman maksimal 500 ya. Ya kita nggak pernah tahu misalkan secara supply di market tiba-tiba menipis, terus juga ada lonjakan institusional yang masuk, bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi everything can be happen lah. Tapi secara realistik menurut lu gimana? Realistik sih mungkin 150 sih. 150 ya? Sampai 200 lah. Iya. Itu udah mentok lah. Iya. Karena kalau gua ngelihat juga dari beberapa sentimen sih mix ya bro ya. Jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif gitu kan. Namanya kayak tension geopolitik gitu. Ditambah, ngomong-ngomong soal info, kemarin data GDP juga keluar loh, GDP US bro. Dan ternyata hasilnya positif men, dianggap kurang lebih 3,2 gitu kan. 3,2 dari yang sebelumnya 0,0 something lah. Itu naiknya signifikan, bahkan melebihi konsensus dan juga ekspektasi pasar gitu loh. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan GDP US bagus, artinya apa ya? Artinya ekonomi yang terjadi di sana tuh udah mulai membaik. Secara GDP gitu kan. Tapi secara debt dan sebagainya mungkin agak sedikit struggle gitu. So that's why September ini most likely the Fed akan cut rate gitu loh. Karena memang dari data-datanya cukup positif di situ. Possibilities-nya naik lagi. Jadi kan kemarin cuma 80%, mungkin sekarang udah 90%. Ya hopefully 100% gitu kan ya. Tapi tetap manage ekspektasi ya. Karena di kripto dan di dunia market ini kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Yang kita bisa tahu adalah risikonya. Gitu kan. Benar banget. Gitu. Ada lagi bro Michael? Mungkin kalau dari institusi, tadi gue lihat juga di Twitter tuh, jadi ada laporan dari Bloomberg. Jadi memang ada sekitar 90 lebih ETP. ETP itu kayak mungkin bahasa sederhananya itu reksadana kali ya. Kayak gitu. ETP termasuk ETF itu termasuk ke dalam ETP gitu. Jadi kalau sederhananya mungkin ETP itu buah, ETF itu apel. Oh, kayak gitu. Jadi ETP itu kategorinya gitu. Benar, buah itu produk kayak di dalamnya gitu. Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi ada 90 lebih. Nah ini menganti untuk di approve. Jadi artinya kalau sampai mereka ini di approve, ini bisa jadi jumbo lagi bro. Target price lu berapa nih kalau di approve? Waduh, 200 sih. 250 ya? 250 sih. Per kapan? Harusnya Desember ya. Ya hopefully ya. Tapi gini teman-teman semuanya ya, karena kan
bisa dibilang kan emang siklus ini beda ya bro ya. Yes. Kalau siklus sebelumnya mungkin topnya akan terjadi di sekitar bulan Oktober atau September. Biasanya selalu berulang tuh di Oktober biasanya. Iya, Oktober, November, Q4 lah topnya biasa gitu kan. Tapi karena siklus ini ada institusi, ada chance bulurannya diperpanjang. Diperpanjang menjadi mungkin sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ya. Gitu ya. Ya kemungkinan gitu. Tapi banyak data-data yang juga mengatakan tuh biasanya, bukan biasanya sih, banyak data yang mengatakan tuh 2026 tuh agak sedikit gloomy lah. Gitu. Jadi agak sedikit mungkin akan terjadi mini crash gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, prepare aja for the worst gitu. Jangan masukin semuanya di satu bags gitu. Satu bags. Jangan tiba-tiba ngomong bags nih gue. Nanti ya. Di akhir sesi ya. Oke. Keluarin informasi. Iya, jadi jangan taruh aset kalian di satu basket lah ya, di satu basket gitu kan. Pokoknya melakukan diversifikasi. Hal yang terbaik yang sekarang adalah ya kalau bisa 60-70% itu adalah cash ya bro ya. Bener banget. Jadi liquid aset lah sebetulnya gitu. Jangan sampai aset-aset yang gak liquid gitu. Karena kita nggak tahu lah apa yang terjadi ke depannya gitu kan. Situasi sudah semakin memanas nih, gue kelihatan kan tension geopolitik, Trump, perang sana sini dan sebagainya. Jadi prepare aja gitu loh. Mungkin sekilas terlihat seperti angin segar gitu kan, positif kan. Tapi we never know, mungkin 2 bulan kemudian tiba-tiba ada berita negatif lagi gitu kan. Jadi mini buluran masih ada lah. Sama mungkin teman-teman coba monitoring beberapa altcoin yang menarik, juga meme coin yang cukup menarik. Jadi supaya nanti ketika waktunya tiba, teman-teman bisa akumulasi di harga yang the best lah. Iya, tapi nggak hanya meme coin doang bro. Maksud gue kita banyak lah ya coin-coin yang lain kan gitu. Kenapa meme coin kita selalu sebut? Karena banyak yang bilang tuh meme coin tuh ya ada di seluruh siklus ya gitu kan. Walaupun siklusnya lagi AI apa-apa, tapi meme coin tetap ada gitu loh. Naratif yang nggak ada matinya sih. Naratif yang nggak ada matinya. Cuman agak sedikit tricky. Jadi teman-teman semuanya kalau mau cari koin-koin yang memang eksotik, ya pastiin community-nya lagi seger ya di sana gitu kan. Jangan sampai telat masuk gitu. Nanti kalau telat masuk malah cuci piring gitu kan. Malah jadi dikarungin, exit liquidity ya, dikarungin bandar gitu kan. Jadi ya basically tetap keep up with the community lah ya. Gitu. Bro, tapi bro, soal tokenized aset bro. Kemarin kan kita di podcast sebelumnya ngomongin tokenized aset ya bro ya. Dan kita ngelihat ada beberapa negara yang memang sedang masuk nih ke tokenized aset. Kalau tadi gue baca ya bro ya, itu ada Paraguay, Thailand juga Hong Kong sebenarnya gitu kan. Ya di mana mereka tuh kalau untuk Paraguay ya itu udah invest $6 juta sebenarnya ke tokenized aset gitu kan. Kalau untuk Hong Kong tuh udah menjadi negara yang memang open lah ya untuk real world asset gitu. Tapi untuk numbersnya mereka belum bisa disclose gitu. Dan secara regulator juga mereka juga open di Hong Kong gitu kan. Nah menurut lu pandangannya gimana bro? Apakah Indonesia akan ke arah sana atau mungkin 2-3 tahun lagi baru ke arah sana? Harusnya sih iya ya, karena kan mungkin ada beberapa ada beberapa project yang ada di sandbox juga kan. Sandbox apa nih? Pemerintah. Oh OJK gitu. OJK. Oke. Nah ini juga kan mungkin nanti kita harus up to date juga sama news itu. Terus di sisi lain kan ini Thailand udah mulai race leading the ini kan. Iya. Itu di Asia Tenggara loh itu kan. Di Asia Tenggara dengan nominal yang cukup besar dan ini dimulai dari pemerintahnya sendiri. Jadi bisa jadi Indonesia juga akan mengikuti. Iya. Cuman kapan? Gitu. Nah, kalau kapannya harusnya sih dalam waktu dekat. Karena ini Thailand udah mulai. Iya. Thailand udah mulai, angkanya gede banget. Tapi biasanya kita jadi lebih lagging, bro. Oh iya, Pak. Mungkin ya 1-2 bulan lah. 1-2 bulan ya? 1-2 bulan. Kemungkinan ada gitu? Kemungkinan ada. Bahkan ya let's see. Let's see. Ya that's why yang gue bilang di episode sebelumnya bro ya. Memang dari side regulator dan exchange pun ya. Itu lagi improve produk gitu loh. Banyak. Jadi personally juga kita lagi upgrade ke V2 atau V3 lah application kita kan gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman semuanya yang memang sudah download aplikasi Samlo Crypto, aplikasinya akan jauh lebih advance gitu loh. Karena kita lagi pengen improve ke arah sana gitu sebenarnya. Teman-teman yang mungkin lagi mencari produk-produk investasi lain yang ada di kripto tapi ada ininya, Wak. Tunggu lagi. Ada ininya tuh apa? Tunggu dulu aja. Kok ada ininya doang? Oke. Ya jadi ya emang kan produk kripto tuh banyak ya, apalagi soal real world asset ya bro ya. Apapun real world asset itu ya I think bagus juga karena memang di back sama aset yang nyata gitu kan. Kan pertanyaannya sejauh ini datang adalah apa sih kripto itu fundamentalnya kan? Underlyingnya apa sih itu? Sampai gue kesel tuh ditanya kayak gitu terus kan.
Dan jelasinnya berulang-ulang kali Iya, gitu loh. iya. Karena orang yang memang udah ngeblocking diri dari kripto tuh gak akan mau mengerti soal kripto gitu. Penjelasannya nggak ini ya. Iya, susah- gue sulit udah buat diterima penjelasan gitu. seperti saham pun, gue udah buat penjelasan seperti properti pun, Tetap mereka nggak gak akan diterima. ngerti gitu loh. Karena ya dia bilang ini ya uang digital lah, digital Iya, gitu, iya. nggak nyata gitu kan, Iya, dan sebagainya gitu kan. Tapi mereka malah bernafas, nafas kan nggak kelihatan. Waduh, Iya nggak men? bahaya itu. Tapi anyway gitu lah, maksud gue kalau misalkan real world asset ini beneran tereksekusi dengan baik dan memang didukung oleh pemerintah ya, I think itu akan terjadi pooling dana yang cukup besar lah di Indonesia benar gitu. Jadi jangan sampai dana-dana yang dari warga Indonesia tuh keluar lagi ke luar negeri men. Karena kalau keluar ke luar negeri itu sayang. Sayang gitu. banget karena nggak bisa jadi, mungkin nggak bisa jadi juga pemasukan buat negara kan. Iya bener-bener. Kayak gitu. Itu sih yang memang dari dulu kita pengen genjotin ya bro, maksud gue yang kita yang pengen kenceng-kencengin lah gitu loh. Kalau bisa ya trading di exchange lokal aja. Bukan berarti kita nyuruh kalian ya only di exchange lokal, cuman ada benefit yang mungkin belum kerasa hari ini gitu loh. Tax-nya final. Tax-nya final itu loh, penting banget itu. Karena diawasi OJK juga. Iya. Terus juga kita juga ada treasury. Iya benar-benar. Macam-macam yang 70-30 juga. Iya benar-benar. Jadi gue juga pernah ketemu banyak bisa dibilang ya klien lah ya dan sebagainya kan, dan ya ada beberapa tuh yang percaya sama kripto ya karena hal tersebut gitu. Kita sudah ada license, kantornya gampang ditemuin gitu kan. Dan kita udah secara Samuel Group udah berdiri tahun 90 bro. Jadi secara credibility itu harusnya jadi standing point yang terbesar gitu loh. Udah teruji lah ya, contoh kalian misalkan ke exchange lain di luar gitu kan yang gak terregulasi OJK. Let's say dana kalian di freeze gitu. Kalian harus pergi kemana gitu kan, bingung juga men. Kantornya di mana gitu kan. Kantornya di mana, harus ngelapor ke siapa gitu kan. Bingung juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian sudah investasi di tempat yang memang kalian tahu perusahaannya apa, udah berdiri lama, kantornya gimana, muka-mukanya udah kelihatan kayak gini kan gitu, ya harusnya jauh lebih confidence gitu. As personal gue jauh lebih confidence kayak gitu sebenarnya sih. Dibanding gue investasi ke tempat yang gue gak kenal gitu. Dan yang paling penting itu adalah teksnya sih sebenarnya. Hari ini mungkin gak kerasa ya men ya. Tapi kemudian hari ketika kalian sudah beranjak mungkin dewasa gitu kan, dan memang secara aset kalian jauh lebih banyak dibandingkan hari ini, ya itu akan jadi problem juga kalau kalian gak dengan wise gitu mengelola aset kalian gitu. Ya compare to negara lain, kita sih yang terbaik. Kita yang terbaik bener. Karena secara regulasi, gila ini keren banget sih. Maksud gue kayak dulu kan Bapepti dan sekarang ke OJK gitu loh. Maksud gue government juga melihat ini sebagai, ini juga ya peluang untuk growth ekosistemnya tinggi gitu kan. Makanya dulu ada pajak PPN dan PPH gitu kan. PPN kenapa dikenakan? Karena dulu sebagai komoditas gitu. Makanya PPN di take out itu karena kripto sekarang udah dianggap sebagai mungkin aset keuangan gitu. Jadi bukan komoditas lagi gitu. Nah menariknya kalau di US itu dibagi menjadi dua. Jadi ada SEC dan juga CFTC bro. Di podcast sebelum-sebelumnya gue sempat sampaikan juga kalau misalkan di US ini cukup fleksibel. Jadi kalau SEC ini dia akan mengawasi kripto yang berbasis aset sekuritas, yang berbasis aset keuangan biasanya. Tapi CFTC ini yang berbasis aset komoditas. Contoh kayak kripto yang backnya by gold, kripto backnya by silver, back by apapun itu gitu. Nah itu yang ngurus CFTC biasanya gitu. Dan itu udah dibedain gitu loh. Nah alangkah baiknya nih kalau gue lihat real world asset kan sebentar lagi mungkin akan menjadi nyata lah di Indonesia gitu kan. Harusnya real world asset ini yang berbau komoditas, rasanya di baliknya ada emas, silver gitu. Ya kalau bisa diatur Bapepti gitu. Karena kan balik lagi gitu kan, komoditas. Komoditi kan. Iya, karena mereka ahlinya di komoditi gitu. Kalau OJK kan ahlinya di instrumen keuangan ya gitu kan. Karena banking, aset manajemen, dan juga sekarang kripto baru-baru ini gitu loh. Nah ya mungkin dari segi exchange akan sedikit kewalahan ya, karena kita harus report ke dua regulator gitu kan. Tapi ya I think itu that's the wise move lah untuk dilakukan gitu loh. Tapi kalau misalkan gini bro, stablecoin harusnya lapor ke BI. Ngerti gak maksud gue? Oh iya itu beda lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada stablecoin USDT, USDC atau ada IDR something gitu kan. Karena itu currency kan. Yes, direct reportnya ke regulatornya di BI gitu loh. Jadi kalau kita bercermin dari pasar berjangka tuh ada 3 regulator gitu sebenarnya. Kalau ngomongin forex itu ke BI, kalau ngomongin emas itu kita Bapepti, kalau ngomongin saham ya kita ke OJK. Gitu kan. Ya kripto harusnya bisa diarahkan kayak gitu karena memang produknya banyak gitu kan. Iya, harusnya bisa ketiga-tiganya sih harusnya. Iya. Tapi ya tetap dulu ya fokus dulu di OJK karena masih banyak yang perlu di setting up gitu kan. Kayak real world asset, kayak tokenized something, terus juga kayak ya macam-macam lah soal exchange gitu kan. Apalagi terutama project lokal gitu kan. Itu penting banget gitu. Ini juga kita lagi menunggu project-project lokal yang outstanding yang mungkin bisa di listing di Samuel Crypto Indonesia. Iya benar. Kenapa enggak kan? Kenapa enggak benar gitu. Jadi kita selalu support ya project lokal gitu kan. Pokoknya yang penting punya passionnya tinggi di kripto, dedicated tinggi yang di kripto, dan ya intinya jangan pernah ini ya mengelabui pasar lah gitu. Kita saling support aja. Support aja gitu loh, karena
kita pengen ekosistem ini grow terus gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita cuma short term play kan gak enak. Iya, itu juga kan mereduce kepercayaan masyarakat. Bener-bener sayang soalnya ini Iya. crypto tuh gede banget gitu. Kalau misalkan gue buat project hari ini seminggu kemudian mati kan, Iya. it's not good lah gitu. For the project, for the crypto, and for yourself gitu sebenarnya kan. Mungkin kalau mau bikin kayak project kayak gitu mungkin bikinnya meme coin aja dan rilisnya di DEX aja kali ya. Iya, jangan sampai ke checks, apalagi Iya. sampai public expose atau apapun Iya, gitu kan. wah, itu bahaya banget itu. Iya, nggak enak ya men ya. Iya, Jadi iya. better yang proper lah ya. Iya, yang proper aja sih. Ya anggap ini seperti inilah ya saham-saham Iya. aja gitu proper gitu kan. Ada lagi bro yang kita bahas bro? Ya paling mungkin kalau dari RWA tadi selain dari Paraguay sama Thailand juga Hong Kong. Hong Kong ini sebenarnya cukup agresif dia. Oh iya. Untuk penerapan tokenized aset itu di sana. Jadi mulai dari ETF bulan kemarin tuh dia gencar banget, terus dilanjutin sama stablecoin sama mereka dan baru-baru ini ternyata RWA-nya lagi digenjot juga sama Iya. Hong Kong. Jadi Hong Kong sangat agresif di sana. Karena mungkin money flow yang ada di sana juga gede banget. Karena dia kan yang dari China nggak bisa masuk ke maksudnya penggiat kripto yang ada di China nggak bisa ini kan. Nggak bisa trading crypto Iya. ya. Jadi lewatnya lewat Hong Kong gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi Hong Kong jadi pintunya ya sebenarnya Pintunya gitu sih sebenarnya kalau di sana tuh. Karena ya dia sih karena part of China juga kan. kan. Ya Kayak deket gitu. lah ya, mirip-mirip lah ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya memang Hong Kong ini bukan hanya kriptonya sih, sahamnya juga sebenarnya eksotis juga di sana gitu Eksotis kan. juga Karena ya. untuk sebuah project atau emiten lah masuk ke China itu kan agak sedikit hard ya, sulit gitu Yes. kan. Akhirnya mereka listing di Hong Kong Di gitu. Hong Kong. Jadi kayak Xiaomi, kayak produk-produk yang lain gitu itu ByteDance semuanya. dan segala macam. Iya, ya. masuknya ke Hong Kong semuanya gitu. Banyak yang bilang ke gua tuh uang yang masuk ke China tuh gampang tapi keluar susah. Oke. Bukan begitu? Menurut lu Kurang lebih sih gitu. Karena Oh, mungkin ya regulasi sih. regulasinya ya, karena di sana ketat juga gitu kan Iya. soal ini gitu. Jadi lu nggak bisa asal masukin terus lu keluarin gitu kan. Itu perlu dipertanyakan gitu loh. Gitu. Jadi agak sedikit tidak sevisi lah dengan apa yang crypto offer sebenarnya gitu kan. Crypto offernya decentralized tapi mereka benar-benar harus centralized dan terjaga men gitu Iya. loh. Itu yang membuat China agak sedikit ketat lah soal crypto things ini gitu loh. Terus juga kita lihat minggu-minggu ini tuh yang cukup aktif di market itu WLFI. WLFI. Iya. Iya. Katanya mau rilis token ya? Apa udah? Kalau nggak salah tuh dia udah pre-market apa udah rilis gitu yang di Max itu. Oh ya udah rilis Iya, ya? iya. Iya. Terus Coba juga gua cek ya. dia kemarin kan baru akuisisi token crypto.com CRO. Oh ya? Ini numbernya Tokennya huge. tapi? Iya. Ini tokennya tapi. Ini numbernya huge juga. Terus juga Eric Trump-nya kalau nggak salah tadi pagi tuh dia ke Hong Kong apa ke mana gitu untuk biasa partnership Iya. kayak gitu. Biasa partnership. Iya. Udah kayak kenal deket aja loh. Iya. Memang Eric Ya Trump memang keluarga Trump ini juga cukup aktif ya. sangat aktif sih. Aktif banget di kripto gitu kan. Ya hopefully long term play juga dia ya. Nggak cuma short term play. Senang-senang tiba-tiba didam gitu kan marketnya gitu. Jangan lah. Kayak gitu. Jadi tadi kan GDP udah ya bro ya. Dan kalau kita lihat kan juga balik lagi ya. Ada yang namanya ekosistem AI sebenarnya di kripto gitu kan. Oh iya. Dan kalau gue lihat dari money flow-nya tuh kenapa rata-rata lagi pada kesana ya bro? Menurut lu gimana bro? Ini sih menarik sih. Kalau nggak salah kemarin tuh ada institusional besar yang masuk ke salah satu project AI juga kan. Nah projectnya kalau nggak salah nama Ray ya. Iya betul. Nama Ray. Ya. Institusionalnya itu JP Morgan ya. Iya betul. Nah ini nominalnya gede banget. Ini bisa sebenarnya udah dari awal tahun kemarin sih. Institusional itu masuk ke AI. Nah cuman yang mengejutkan adalah ternyata cukup besar nominal yang masuk ke situ. Iya. Kalau gue lihat juga ini capital flow-nya tinggi juga sih men gitu. Di sini sih nggak di-disclose ya capital flow-nya berapa gitu. Gue cek lagi lebih dalam gitu. Cuman apa yang terjadi di sini fenomenanya adalah AI akan menjadi narasi yang sangat penting juga ya untuk 2-3 tahun ke depan gitu ya. Jadi beside meme, beside RWA gitu kan. Ya kalau meme sih tergantung community ya. Kita nggak bisa bilang seasonnya meme gitu kan. Karena meme itu beda-beda gitu loh. Kadang ada yang anjing, kucing, kodok. Kadang juga kemarin itu ada SPX 6900 gitu kan. Yang AI companion. Iya. Atau sekarang AI agent gitu kan. Jadi itu community itu harus cepat lah pace-nya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya
masuk ke meme terus nggak cuan bungkus gitu loh. Iya, Jadi hold jangka panjang. Sebenarnya boleh aja, cuman agak sedikit risky lah, gitu kan. Nah, Project AI ini sendiri sebenarnya banyak yang menarik sih kalau menurut gua. Jadi tinggal kita gimana secara harga juga sebenarnya pada under value nih. Oh gitu. Project AI. Contohnya apa tuh? Sebetulnya ada banyak. Cuma nanti kalau teman-teman mau cari token-token AI, coba cari di Samuel Crypto Indonesia. Iya. Nanti di situ ada beberapa nama-nama besar lah kayak Render, ada juga Tao. Itu kan one of the best lah. Iya. Tao. Kayak gitu. Jadi ya tetap ya teman-teman semuanya ya, invest dengan wise lah ya. Jangan asal masuk ke semua koin, karena nggak semua koin sebenarnya like invest gitu. Kalau gue bilang gitu. Ya mungkin kalian lihatnya udah di bawah tapi ternyata masih turun terus gitu kan. Iya. When you think it's the dip, ternyata itu masih ada dip lagi abis itu gitu kan. Jadi tetap wise aja dalam investasi gitu loh. Dan jangan terlalu over leverage lah kalau main perpetual gitu. Karena kemarin pas Bitcoin turun ke 110 itu gue lihat ada berita lagi masuk gitu kan. Kena liquidation lagi. Waduh itu. Ini gue heran men, ini orang kenapa sih pada main perpetual tapi liquidation price itu pendek-pendek gitu loh. Iya. Heran loh gue. Stop loss sih gak masalah ya, beda 10%, 15% gitu. Tapi kenapa liquidation price itu pendek gitu loh men? Ada tanggapan gak dari lu? Kenapa men kayak gitu? Ini juga memang agak anomali sih sebenarnya. Gue kemarin itu lihat ada sebuah research, ternyata trader itu mostly itu mengalami kerugian. Oh gitu? Iya, jadi kalau nggak salah itu dari 5.000 trade, ini gue ambil contoh kasusnya yang apa sih namanya, yang Kanye kemarin tuh. Jadi 5.900 trader mengalami kerugian, cuma 11 yang untung. Probabilitasnya kecil banget. Iya, kayak gitu. Jadi memang agak jomplang gitu. Iya. Dan kemarin gue juga baca bro ya, Solana dari DEX volume-nya tuh turun dalam men. Oh iya. Dari 5 juta dolar, dari 8 juta dolar tuh sampai less than $1 million gitu loh. Jadi ini either orang udah gak mau main meme coin lagi, atau mereka ya kalah gitu loh. Oh iya, kemarin statistik trader yang ada di Solana juga memang menurun sih. Menurun ya, jadi menurun banget. Ya hati-hati aja teman-teman semuanya kalau masuk ke meme coin kayak gitu ya harus siap rugi juga gitu. Karena probabilitas untuk win-nya tuh kecil juga gitu kan, untuk untungnya tuh kecil banget. Ya, perlu pengetahuan yang cukup lah kalau untuk besar kuping lah gitu. Karena itu kan based on community lah ya. Betul banget gitu loh. Jadi hati-hati lah gitu loh. Ini nggak oke hanya di Solana ya, maksud gue kayak di ekosistem lain pun juga sama gitu, kayak Ethereum dan semuanya gitu kan. Karena kalau meme coin ini nobody knows lah apakah si developernya ini mau ngedam atau enggak gitu kan. Kecuali kalau lu semuanya udah dekat sama developernya gitu kan, udah punya grup sendiri gitu kan, itu nggak masalah gitu. Terutama meme coin dan future sih sebenarnya. Iya, itu kedua hal yang sebenarnya sih nggak salah, cuman harus di treatnya wise aja gitu. Jangan sampai over lah di sana. Iya, karena statistik tuh ya kasih tahu kita bahwa pemenangnya itu nggak banyak gitu. Iya, bener-bener. Pemenangnya nggak banyak. Iya, pemenangnya nggak banyak. Jadi sayang aja kalau teman-teman SkyMatch salah mengambil keputusan dalam trading gitu. Iya. Ini bukan berarti kita anti meme, anti. Oh enggak. Kita apapun itu ya, perpetual ya. Cuman kita melihat data lah ya bro. Maksud gue kayak data melihat bahwa pemain di meme coin ini semakin hari semakin turun gitu kan. Dan gue lihat juga berita beberapa kali tuh trader kena liquidate gitu loh. Oh iya. Dari perpetualnya, dari futuresnya gitu kan. Nah itu harus hati-hati gitu secara main gitu kan. Dan itu numbersnya gak kecil men, gede banget gitu loh. Gede banget men. Iya. Makanya bingung juga ya kok bisa gitu. Kok bisa dan berulang lagi gitu loh. Heran gitu loh. Apalagi dulu tuh ada cerita siapa tuh yang trader apa Twitter pas ngelong ternyata turun, pas nge-short James Wynn ya. Iya, waduh. Sekarang dia bilang katanya mau bullish men. Itu tapi malah sebaliknya gitu kan. Tapi aduh. Kalau kata KOL tuh sampai zero dia katanya. Sampai zero ya, sampai nol ya. Iya makanya. Jadi aduh hati-hati banget lah ya main-main kayak gitu ya. Ya mungkin uang 10%, 15% kalian sih mungkin menurut kalian itu biasa aja lah gitu kan. Cuman ya alangkah baiknya ya kalian juga give back to the community lah ya, instead of lu main-main aja gitu in the meme coin. Itu main gak masalah, tapi lu give back to the community juga gitu loh. Karena esensi crypto trader atau investor tuh ya seperti itu. Kalau lu udah untung, ya lu kasih lah ke community gitu. Orang terdekat lu ajak traktir, lu ajak makan, lu giving back to orang yang memang membutuhkan gitu kan. Ya at least lu bisa kasih good deeds lah ke orang lain gitu. Atau beli sesuatu yang mungkin bisa berguna buat kita sendiri. Bener-bener kayak misalkan di karir lu butuh sepatu yang bagus, jaket yang bagus, jas yang bagus gitu kan, outfit yang bagus ya lu spend aja di situnya gitu. Jangan over leverage lah ke meme coin ataupun perpetual gitu. Kalau udah merasa cukup ya cukup aja gitu loh. Kalau mau hold jangka panjang ya spot aja, simple gitu loh. Spot belinya di Samuel Crypto. Bener. Spot Samuel Crypto gitu kan.
Aha. Ada lagi bro yang kita mau infokan? Mungkin selain itu kita juga mau ngasih tahu bahwa ternyata ini kan kita kan selalu berulang kali tuh teman-teman untuk coba membuka mata di market-market yang eksotis. Iya. Gitu kan. Wah, Ternyata seru nih. iya. Seru nih. Ternyata ada salah satu platform launchpad yang sebelumnya kita udah mention. Kita mention lagi? Kita mention lagi dengan terobosan baru yang lebih canggih juga ini. Oh iya, apa tuh? Jadi baru-baru ini, baru kemarin sih sebenarnya. Mereka di approve sama TikTok bro. Oh iya? Wow keren Iya. dong. Jadi kalau TikTok kreator itu bikin sesuatu di TikTok dan nanti rilis koin, itu mereka dapat ininya dong. Wah gila, TikTok berarti udah masuk Web3 men ya? Iya. Tapi kan TikTok global kan, TikTok Yes. Indonesia mungkin agak lagging Ya, dikit lah. mungkin Karena untuk nantilah. tap-in dari pasarnya Iya. kan. Itu kan ketabrak sama regulasi Iya. juga. Jadi buat para creator di kalau di Twitter udah pasti duluan ya. Creator di Twitter, di Instagram dan di TikTok, itu sebenarnya kalian udah bisa dapetin royalti dengan launching token. Jadi kalau teman-teman semuanya TikTok affiliate, kalian bisa dapet cuan lagi loh dari sini gitu kan. Nah, Gitu. Tapi ya balik lagi, lu bikin koin, ya lu harus komit sama Iya. koin itu. Jangan cuman pump and dump doang lo ya. Awas lo. Hati-hati men. Gitu. Iya. Jadi ini alat untuk apa ya? Membesarkan community lah intinya. Iya ekosistemnya lah Ekosistem. ya. Gitu kan. Dan satu lagi bro, kemarin lu kalau gak salah, gue lihat lu nemu satu launchpad lagi ya, namanya apa? Heaven ya bro? Oh iya Heaven, itu dari ekosistem Solana. Jadi ekosistem Solana ini memang ada banyak ekosistem yang, maksudnya launchpadnya ya. Iya. Ada selalu ada yang baru. Sebelumnya kan ada DAOs Fund, sekarang muncul lagi Heaven. Nah kalau Heaven ini dia udah ada tokennya sih, cuma memang masih di decentralized exchange juga. Dan turun terus gak sih tokennya? Ya terakhir sih market cap-nya masih di angka sekitar $30 juta. Iya 2 hari lalu kayak 44 kalau gak salah ya. Yes. Terus turun jadi $32 juta gitu kan. Jadi memang ya ada banyak launchpad yang menarik, cuman ya teman-teman tinggal disesuaikan aja yang mana yang Cocok lah ya. cocok lah. Nggak, bukan yang mana cocok sih, yang mana yang memberikan trading volume yang besar sebenarnya gitu. Yang mana yang profitable. Yang mana yang profitable gitu. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin Pump Fund kan udah settle lah ya gitu Iya kan. itu udah. I mean kalau gue sebutin Pump Fund kayaknya udah pada tahu semuanya gitu Udah kan. pada Itu kan tahu. the leading of Iya. meme launchpad lah gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin Heaven ya orang nggak tahu juga Belum gitu. pada tahu ini. Belum pada tahu juga. Yes. Tapi menurut lo Bex and Heaven lebih bagus mana men? Kalau dari sisi community sebetulnya Bex itu yang terbaik sih. Bex terbaik ya? Terbaik. Mungkin kalau menurut gua dalam waktu dekat dia akan jadi number one lah. Number one launchpad di ekosistem Solana. Iya. Dan keep pricing terus kan? Keep pricing terus. Terus secara target dari si founder juga katanya ya mungkin minggu-minggu atau bulan-bulan depan udah jadi number one gitu. Number one ya? Nah untuk Heaven, kalau Heaven ini dia menariknya dari tokennya. Jadi revenue yang dihasilkan oleh Heaven nanti bukan disumbangkan, didistribusikan lagi ke holder token mereka yaitu Light. Oh gitu, menarik ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue, token apa tadi? Light ya? Light ya? Iya, Kalau gue cahaya. hold Light, berarti gue bisa dapat ini dong, reward dong Yes, gitu. benar banget. Dari sebuah token yang memang ngasih kontribusi gitu ya? Yes, jadi Oh menarik. kayak mereka giving back-nya langsung ke tokennya gitu. Sedangkan Sedangkan kalau yang Bex ini langsung ke creatornya. Jadi di original creator. Jadi kalau Bex itu mungkin support di original creator gitu. iya. Kayak Kalau gitu. si Heaven itu ke community-nya. Yes, benar Iya. banget. Jadi memang ada keunggulannya masing-masing dari dua launchpad baru ini. Tapi kayaknya gue lebih prefer ke Bex sih. Karena Iya. memang udah settle dan kayaknya dari manajemennya tuh udah naik kenceng gitu kan. Secara, Tapi disclaimer ini bukan gue suka atau apapun. Tapi ini just for personal lah ya Iya, gitu iya, kan. iya. Karena gue melihat memang Bex ini tuh ya bukan only dari ekosistem yang bagus. Yes. Tapi dari tim di belakangnya juga bagus gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau tim lu gak bagus udah lah bye-bye man gitu kan. kalau gue sih mungkin lebih sukanya itu cara mereka ngasih royalti sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak kan ada banyak tuh saya creator atau mungkin yang bikin grafis apa segala macam OG-nya gitu atau yang Iya. si creator utamanya gitu kan sebelumnya nggak pernah dapat reward apa-apa kan dari community. Tiba-tiba let's say kayak siapa namanya? Matt Fury, Matt Fury gitu. Iya. Dia bikin PP. Tahu-tahu PP-nya ada di Bex. maksudnya di DEX gitu. Oh di Dex. Kan dia kan gak dapat apa-apa dari situ. Iya, Yang benar. dapat capital gain yang bikin token kan. Iya. Nah, lewat Bex ini Matt Fury bisa dapat bahkan bisa sampai 100% royaltinya ke dia. Ke dia gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya itu sisi positifnya ya men. Sisi ya. Jadi kita positifnya di situ sih. bisa dibilang tuh bisa
giving back to community tapi dengan Iya. cara itu gitu kan. Dan juga kita Support mensupport the kreatif creator. juga ya, industri Support the kreatif juga gitu creator. kan. Gitu. Kayak gitu. Tapi balik lagi, meme tetap meme. Gitu Meme kan. tetap nih. Harus berhati-hati, harus investasinya jangan terlalu agresif, jangan gila. Tetap cari narasi yang memang lagi kenceng pada saat ini gitu kan. Based on community sentiment. Based on kan? community sentiment kayak gitu. Kayak Ya cara caknya gimana? Sekarang banyak ya mainnya, Telegram juga Ya, udah rame, banyak Twitter juga udah banget. rame gitu kan. Tapi agak sedikit tricky gitu. Jangan sampai kita follow let's say Twitter yang cuman bisa pemendam gitu Oh kan. iya. Telegram yang cuma bisa pemendam gitu. Iya, benar. Gue pernah masuk ke grup Telegram gitu sebenarnya. Udah banyak juga subscribernya. Jadi dia selalu ngumumin sebentar lagi akan terjadi pumping di exchange ini dalam waktu 2 jam gitu Oh kan. gitu. Tapi beneran pumping men. Wow. Beneran pumping gitu. Cuman ya udah telat masuk Iya, gitu. iya, Karena dia iya, gak iya. nge-spill koinnya di awal gitu kan. Oh, jadi mereka ngasih tahu tapi udah mau pumping baru mereka ini. Udah pumping malah. Udah Mereka pumping, kasih tahu, baru iya. Jadi orang-orang pada masuk gitu kan. Iya, Jadi iya. excess liquidity. Cuci biasanya. piring lagi dah. Cuci piring lagi gitu kan. Jadi ya hati-hatilah. Waduh. I mean tetap punya conviction, analisa dulu, do your own research dari Yap. technical, fundamental semuanya gitu kan. Kalau nggak ngerti tentang chain explorer Yes. itu lebih baik belajar dulu karena di dalam chain explorer tuh banyak banget ada heat map ya, ada bubble, Ya. ada wallet bubble maps gitu kan dan sebagainya gitu. Bahkan- Lu pantau wallet ini arahnya kemana-mana aja gitu. Kalau misalkan ada indikasi ternyata si developer jadi transfer ke exchange, Iya. itu udah siap-siap tuh ada pertanda listing biasanya Iya, gitu karena kan. kan alat-alat analisis juga sekarang udah banyak banget Udah banyak ya. Jadi kita bisa ada macam-macam, kita mau lihat holdernya siapa, ini transfernya kemana, siapa aja yang punya dan segala Iya, macam. Udah gampang banget. Udah gampang banget. Udah gampang banget Karena sekarang. transparan itu bro ya. Jadi kalau misalkan Transparan. lu pengen ngelihat siapa holdernya atau pengen tracknya kemana, siapa nama holdernya tuh biasanya di Arkham Intelligence ada gitu kan. Yes. benar Terus kalau banget. misalkan lu pengen ngelihat transaksinya secara real time ya lu bisa pakai ya let's say Dex Screener Ya. gitu kan atau apapun itu kan. Atau kalau lu melihat on chain analysisnya lu bisa cek aja dari chain analysis dan Ya. sebagainya gitu kan. Pokoknya intinya udah banyak tool dari yang berbayar sampai yang gratis gitu kan. Kalian gimana caranya kalian bisa utilize itu Iya. gitu kan. Karena yang gratis pun juga nggak kalah jago juga gitu Iya, kan. Jadi Gitu untuk, loh. untuk lihat yang baru pun bisa lewat Jupiter Pro, Iya. bisa lewat Axiom, bisa lewat kamu lihat bubble mapnya lewat bubble map gitu kan. Jadi ada banyak sih. Atau mungkin teman kamu kalau mau lihat sesuatu yang menarik dari DeFi dan segala macam ada DeFi lama gitu kan. Bro, tapi menurut lu gimana bro? Kan kita lihat ya fenomena terjadi institusi udah pada mulai masuk ke crypto. Yes. Not only masuk, tapi mereka create the product kayak Benar RWA, kayak Benar banget. ada beberapa produk seperti DeFi dan Yes. bagaimanapun itu kan. Menurut lu market udah mulai mature belum sih? Dan dalam tanda kutip mature itu artinya mungkin ke depannya bull run cycle ini nggak akan kencang-kencang banget gitu. Kalau dibilang mature sih sebetulnya hampir ya. Jadi kita OTW ke sana sih sebenarnya kalau dibilang mature. Karena sebetulnya kalau di publik itu sebetulnya sekarang itu belum terlalu banyak produk-produk kripto yang ada di pasar gitu. Jadi sebetulnya masih ada apa ya opportunity lah sebetulnya. Kayak Tapi gitu. semakin menipis. Ya kalau Karena- dibilang semakin menipis sih iya. Cuman mungkin memang semakin mature iya juga. Cuman kita masih proses ke sana. Jadi masih jauh sih menurut gue. Mungkin Iya. perlu 5 sampai 10 tahun lagi untuk Iya. bisa Tapi dibilang mature. Siklus yang kalian ketahui sejak 2021, 2017, Ini udah berbeda. 2015, 14, 13 itu udah di end lah. Oh ya udah. Ini udah beda. Jadi siklusnya udah beda. better tetap pilih koin yang punya narasi yang paling bagus. Yes, benar. Pilih koin yang memang secara fundamental tuh bagus. Yes. Kalau yang masih bertanya fundamental itu kripto itu apa, fundamental kripto itu apa, gak usah tanya lagi, lu buka ChatGPT, Yes. lu masukin aja semua datanya, data on-chain, data apapun itu technical semuanya, data TVL dan semuanya, lu suruh ChatGPT yang analisa buat lu. Atau mungkin nanti bisa juga tanya ke Samuel Crypto. Bener, Jadi bener. lewat Telegramnya Samuel Crypto boleh juga. Bener-bener. Atau Jadi mungkin jangan jadikan, jangan bilang lah kripto itu gak ada fundamental. Iya. Itu just the matter, lu mau search atau enggak aja gitu Iya. kan. Karena kalau kita ngeliat dari kripto itu kan basically banyak kategorinya. Men. Bener Kalau kita banget. ngomongin DeFi ada TVL gitu kan. Bener Kalau kita banget. ngomongin RWA, ya berapa aset yang sudah ditokenize sama mereka gitu. Iya. Dan jumlah pembelinya berapa dan volume yang terjadi di situ berapa gitu kan. Kalau kita ngomongin DeFi, ya seberapa sering DeFi itu dipakai gitu kan. Yes. Kalau kita ngomongin kayak meme launchpad, ya seberapa banyak koin yang di launching di ekosistem tersebut Iya, gitu kan. betul Jadi banget. semua sektor itu cara metode valuasinya beda. Kalau Beda-beda. lu nggak ngerti, lu bisa ke Telegram sama Crypto tanya, kita akan discuss di sana. Atau kalau lu malu untuk tanya di Telegram sama Crypto, lu coba tanya ke ChatGPT Yes. dan make sure ChatGPT lu premium karena ChatGPT yang premium itu yang O3 biasanya Iya. bro, itu jauh lebih advance karena dia pakai
critical thinking lah Yes. gitu loh. Dan maybe untuk proses rendering itu agak sedikit lama lah. Ada proses processingnya itu mungkin take like 3 sampai 5 minutes gitu. Iya. Tapi jawabannya itu sangat komprehensif Lebih banget akurat. gitu. Lebih Yang akurat. terpenting promnya jangan sampai salah gitu. Nah, Kalau itu promnya juga. salah ya lu dapat hasilnya juga salah juga gitu kan. Itu juga mempengaruhi hasil nanti. Karena simple bro, sekarang lu tanya ChatGPT lu ketik aja, pilihkan saya koin yang sesuai dengan narasi yang terjadi saat ini, coba lakukan deep research gitu kan, atau setidaknya lu kasih berita-berita yang sekarang sedang terakhir gitu kan, tentang apa makroekonominya, dia akan provide koin yang sesuai gitu loh. Dari berita yang lu taruh gitu kan. Atau mungkin juga, atau teman-teman kalau mudahnya, maksudnya kalau teman-teman nggak mau atau mungkin sibuk lah ya, bisa follow sosial media sama kripto. Nanti kita di sana ada research menarik seputar token dan cryptocurrency yang mungkin bisa dibilang potensial lah. Iya. Dan lupa juga teman-teman semuanya ya. Gue juga mau kasih tahu nih kalau misalnya nanti di bulan September kita akan ada kayak sequel baru ya ataupun ada serial baru lah bro. Jadi kita akan ada yang namanya tuh live analysis lah. Wow. Jadi teman-teman stay tune semuanya di IG Samuel Crypto, YouTube, TikTok semuanya stay tune aja. Fundamental atau teknikal? Both. Teknikal dan fundamental. Jadi banget. kita akan melakukan secara rutin ya seperti podcast yang ini bro ya. Tapi kita deep into the technicalnya gitu loh bro. Secara live. Iya, jadi teman-teman semuanya kalau pusing nih ngeliatin chart-chart gitu ya tunggu aja September kita akan launching serial baru gitu ya. Nice. Gitu. Itu sedikit bridging lah, tease lah sedikit dengan apa yang kita pengen lakukan gitu di Samuel Crypto. Ya, itu keren banget. Jadi stay tune dan selalu open to every opportunity lah. Iya. Sudah berapa menit operator? Kita udah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam. Masa sih? Belum kan? 45 menit ya? Oke, udah 45 menit teman-teman semuanya, jangan terlalu panjang. Nanti bisa editnya agak sedikit panjang. Iya. Dan mungkin rilisnya agak sedikit lama nanti kalau editnya panjang. Jadi teman-teman semuanya stay tune terus di YouTube Samuel Crypto Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Kalau ada komen-komen yang membangun. Kalau ada kritikan pun juga nggak masalah ya, kita terima juga ya. Karena itu sesuatu yang memang membangun untuk kita semua gitu loh. Dan jadi jangan lupa satu lagi, download Samuel Crypto Indonesia udah tersedia di App Store, Play Store, Huawei Store. Iya, benar-benar semuanya. Dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.